Alih-alih Bambang Trimulyono di-challenge dengan ilmu buku serupa, dia malah dipenjara. Lalu, apakah setelah Bambang Trimulyono dipenjara, keyakinan publik terhadap ijazah Jokowi asli menjadi lebih besar? Sebaliknya, justru terjadi krisis kepercayaan tambah berat, tambah panjang, tambah berat. Karena itu kalau hari ini misalnya ingin mengulangi cara yang sama seperti Bambang Tri, misalnya ingin memenjarakan Roy Suryo, yang lainnya. Lalu harapannya setelah itu publik yakin, oh iya ijazahnya asli. Buktinya apa? Itu Pak Roy dipenjara, keliru. Kalau mau membuktikan ijazahnya asli, ya barangnya mana? Bukan dengan memenjarakan orang. Begitu. Darah Jokowi. Anda diam. Oke, diam, tenang dulu di sini. Wak Udin tengah berdebat panas dengan Bapak Irjen Arianto Sutadi. Wak Udin ini ya kan bawaannya sih mengamuk aja. Wak Udin. Wak Udin, kau ini gak cocok jadi advokat. Kau ini provokator cocoknya. Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan, Habib Syakur Ali Mahdi Al-Hamid, mengecam keras sikap Roy Suryo dan pengacaranya Ahmad Kozinuddin yang dianggap arogan saat membentak Purnawirawan Jenderal Polisi Arianto Sutadi. Habib Syakur menyebut tindakan itu tidak mencerminkan adab Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si Tompel ya, alias si pengacara yang koplaknya kagak ketulungan. Sampai saat ini dia masih ya membuat narasi-narasi bahwa memenjarakan Roy Panci dan kawan-kawan bukanlah solusi bagi Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya asli. Katanya dulu ya kan, Jokowi sudah masuk perangkap kalian. Katanya Jokowi masuk nih barang. Pak Jokowi, jangan cabut laporan Anda. Lah kok sekarang beda lagi omonganmu Tompel. Katanya solusinya adalah Jokowi harus menunjukkan ijazahnya ke hadapan mereka. Lah emang kalian bisa membedakan ijazah asli atau palsu? Yang bisa membedakan adalah universitas yang menerbitkan gitu loh, ya kan? Itu pun berdasarkan ya kan rekam jejak yang terdata di kampus tersebut ya, karena pihak kampus UGM pun saat ini adalah orang-orang baru yang dulu ketika Jokowi kuliah mereka nggak ada, ya kan? Apalagi kamu, apalagi kalian nggak bisa ya. Ini kok bisa sih lulus kuliah orang seperti ini? Seharusnya orang dengan pikiran terbalik-balik seperti ini nggak bisa lulus gitu loh. Universitas, apalagi ini jadi pengacara gitu kan. Aduh, malah sekarang dia juga bukan hanya memframing teman-teman ya, bukan hanya memframing tentang ijazah Jokowi, tapi sudah mulai menuduh ya bahwa pembangunan jalan tol Trans Papua katanya itu bukan untuk rakyat Papua, bukan untuk ekonomi masyarakat Papua, melainkan demi memperlancar bisnis pribadi Jokowi di Raja Ampat. Kurang ajar emang ini orang, aduh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Alih-alih Bambang Trimulyono di-challenge dengan ilmu buku serupa, dia malah dipenjara. Lalu, apakah setelah Bambang Trimulyono dipenjara, keyakinan publik terhadap ijazah Jokowi asli menjadi lebih besar? Sebaliknya, justru terjadi krisis kepercayaan tambah berat, tambah panjang, tambah berat. Karena itu kalau hari ini misalnya ingin mengulangi cara yang sama seperti Bambang Tri, misalnya ingin memenjarakan Roy Suryo, yang lainnya. Lalu harapannya setelah itu publik yakin, oh iya ijazahnya asli. Buktinya apa? Itu Pak Roy dipenjara, keliru. Kalau mau membuktikan ijazahnya asli, ya barangnya mana? Bukan dengan memenjarakan orang. Begitu. Iya, barusan kita menyaksikannya. Pernyataan salah satu pengacara terkoplak abad ini. Jadi apa yang dia sampaikan ini menurut saya jauh api dari panggang ya. Tidak logis sama sekali gitu. Apalagi dikatakan sebagai sebuah pernyataan yang cerdas. Enggak, logis saja enggak gitu loh. Jadi katanya si Bambang Tri itu dipenjara. Nah seharusnya ya dia sebagai seorang penulis dibalas dengan sebuah tulisan. Gimana ceritanya gitu loh.
Kalau mereka ini bersaing, ya kan, misalnya Pak Jokowi itu penulis juga. Nah, Pak Jokowi nggak suka Bambang Tri karena karyanya. Nah, maka Pak Jokowi itu harus membalasnya dengan tulisan gitu loh, dengan buku juga, mencetak buku, menerbitkan buku. Tapi masalahnya dalam bukunya si Bambang Tri ini tertulis bahwa Jokowi itu begini dan itu bagian dari unsur masuk unsur pidana gitu loh. Jadi dipersoalkan ke ranah hukum, apa salahnya? Aduh, tompel. Kalau bodoh ya bodoh aja, Pel, nggak usah diborong ya. Lanjut. Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan, Habib Syakur Ali Mahdi Al-Hamid, mengecam keras sikap Roy Suryo dan pengacaranya Ahmad Kozinudin yang dianggap arogan saat membentak Purnawirawan Jenderal Polisi Arianto Sutadi. Habib Syakur menyebut tindakan itu tidak mencerminkan adab Islam. Roy Suryo pun dinilai tak siap membuktikan tudingan ijazah palsu Presiden Jokowi karena hanya bermodal foto tanpa bukti fisik. Sementara Kozinudin, mantan aktivis HAM, kembali menuai kritik karena pernyataan kontroversialnya yang dianggap memecah belah. Habib Syakur mengimbau masyarakat tidak terprovokasi. GNK mendesak aparat bertindak tegas terhadap penyebar hoaks yang mengganggu ketertiban. Ya, saya baru kali ini mendapati sebuah pernyataan seorang Habib ya, yang menurut saya agak benar ya. Benar bang, gak usah pakai agak lah, iyalah benar gitu ya. Soalnya saya biasanya itu underestimate gitu ya dengan orang-orang dengan gelar kekeluargaan tertentu gitu. Yang selama ini mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Saya underestimate gitu loh. Sudah memandang sebelah mata dulu karena apa? Track record, rekam jejak gitu loh. Jadi makanya saya katakan saya baru kali ini ya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh seorang yang ya mengaku golongan mereka lah gitu. Lanjut. Ketika dibangun jalan Trans Papua, oh ini untuk memotong jalur distribusi barang dan jasa agar harga-harga punya petani jadi naik, tidak perlu jauh ke pasar. Ternyata bukan itu. Ternyata Betul. untuk melayani logistik tambang di Raja Ampat gitu. Kan itu melayani oligarki. Ini juga terjadi di sekitar kita. Contoh, ada kawasan kompleks perumahan elit. Tiba-tiba dibikinkan tol. Tol itu kan dari seluruh rakyat Indonesia. Yang mendapatkan keuntungan itu apa? Orang-orang di perumahan elit itu. Yang mendapat manfaat apa? Properti. Tanahnya yang naik tadi properti. Padahal pajak diambil dari seluruh rakyat. Ini kan negara, bukan lagi kalau istilah kapitalisme era dulu, era jadul ya. Negara itu adalah penjaga malam. Hanya ngelihat kalau ada yang nggak benar gitu. Sekarang negara aktif, tapi bukan aktif melindungi rakyat, aktif membela korporasi, membela oligarki. Coba kalau di Papua tadi tidak ada Trans Papua, bisa jadi nggak ditambang, kenapa? Nggak profitable. Iya betul. Susah lah ya. Nah, masa harus mengeluarkan biaya untuk bangun jalan? Betul. Nah, jalannya numpang negara yang memfasilitasi. Jahat tidak kayak gini? Iya, jahat sekali. Ini yang terjadi. Makanya tadi saya minta bukan hanya 4 aja, semuanya dicabut dan bukan hanya berhenti di situ. Walau memang tadi sempat saya dengar ada statement soal pencabutan. Ya. Saya kebetulan masuk ya karena Mas tadi bicara soal pencabutan. Mengapa GAG ini tidak diikutsertakan untuk dicabut juga? Kalau yang paling tepat harusnya Bahlil ya yang bicara, karena Bahlil yang mengumumkan. Coba bayangin ya. Ini nanti ya. Ketika si Tompel ini diperkarakan oleh Jokowi ke meja hukum ya, ke kepolisian lagi seperti halnya ijazah palsu ya kan. Loh nggak bisa bang, ini pengacara. Memang apa salahnya pengacara? Apakah ketika dia menyatakan hal seperti ini, dia sedang beracara? Apakah dia sedang membela kliennya di pengadilan? Kan tidak. Apakah dia sedang membuat klarifikasi terkait pembelaan atas kliennya di luar sidang? Juga tidak. Ya kan? Ini si Tompel ini ngomong barusan ya, yang mengatakan tol Trans Papua itu bukan untuk rakyat Papua, melainkan dalam tanda kutip gitu ya, untuk memperlancar bisnisnya Jokowi. Ini dia menyampaikan dalam kondisi dia sebagai manusia biasa, sebagai orang biasa. Coba bayangin nanti ya, atau coba tunggu aja nanti. Ketika yang bersangkutan ini dilaporkan oleh Pak Jokowi, pasti nanti, ya kan? Saya tidak pernah memfitnah Jokowi, saya tidak pernah menuduh Jokowi. Saya cuma menduga. Pret. Lanjut. Darah Jokowi. Ada
Oke, diam, tenang dulu di sini. Wak Udin tengah berdebat panas dengan Bapak Irjen Arianto Sutadi. Wak Udin ini ya kan bawaannya sih mengamuk aja. Wak Udin. Wak Udin, kau ini gak cocok jadi advokat. Kau ini provokator cocoknya. Ya, kau kayak preman pasar. Di mana-mana mau ribut, macam betul aja. Mentang-mentang kau advokat ya kan, suka-suka kau aja dimanapun kau rasa ya kan, ribut terus kau. Dijelaskan orang nggak pernah terima. Ini lagi si Panci nih, satu. Dijelaskan bolak-balik sama Pak Arianto kan, ngeyel juga, degilnya minta ampun si Panci nih. Udah salah, ngaku salah aja kau Panci. Pak Arianto menjelaskan ya kepada Mr. Panci. Pak Arianto bilang, kan menurut si Panci ijazah Pak Jokowi itu tidak identik dengan ijazah 3 orang yang dicek di Bareskrim. Ya, Panci ini bilang kalau ijazah 3 orang itu identik, tapi ijazah Pak Jokowi tidak identik. Karena apa? Karena ijazah Pak Jokowi yang asli tidak ditunjukkan. Tidak ada keharusan dari pihak Bareskrim untuk menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi. Kalau seandainya ditunjukkan, orang ini enaklah mau menganalisanya. Ya, mereka ini tidak pernah melihat ataupun memegang ijazah asli Pak Jokowi. Jadi dari mana ceritanya mereka bisa meneliti ijazah Pak Jokowi dan menyatakan ijazah Pak Jokowi tidak asli? Itu yang mau diterangkan sama Bapak Arianto. Kata Bapak Arianto, ya, 3 ijazah kan identik kata si Panci. Tapi dengan ijazah Pak Jokowi tidak identik. Jadi Pak Arianto bertanya, pernahkah Pak Suryo memegang ijazah aslinya Pak Jokowi? Ya, itu yang dibandingkan dengan 3 identik itu. Maksud Pak Arianto ini, pernah nggak si Panci memegang ijazah asli Pak Jokowi atau melihat ijazah asli Pak Jokowi? Panci bilang, ya, tidak identiknya sudah dibuka oleh Mabes Polri kok. Mabes Polri katanya tidak terbuka. Ya, dia menyalahkan Mabes Polri, kenapa Mabes Polri tidak menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi. Itu menurut si Panci. Ya kan? Pak Arianto menjelaskan lagi, ya. Ditanya lagi sama Pak Arianto, ijazah Pronojiwo kawan Pak Jokowi ya kan jelas. Sri Murti Ningsi ya jelas. Abis itu kan almarhum, ya, adik ipar Pak Jokowi jelas. Tapi dengan Pak Jokowi tidak identik. Terus Pak Arianto bertanya, dari mana Pak Roy bisa ngomong itu tidak jelas atau tidak identik? Panci bilang, hasilnya ada, risetnya ada, itu jelas tidak identik. Jadi kan kata Pak Arianto, kalau hasil risetnya jelas kata si Panci, pernahkah Pak Roy memegang ijazah asli Pak Jokowi? Panci mulailah ya kan, muka bodoh dia. Degilnya minta ampun. Masih menyalahkan Bareskrim. Yang disalahkan Bareskrim, kenapa Bareskrim tidak menunjukkan ijazah asli? Padahal tidak ada keharusan Bareskrim untuk menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi. Ijazah asli Pak Jokowi itu nanti ditunjukkan di pengadilan. Kalau ditunjukkan sekarang, kenaan si Panci. Kan? Habis itu ya kan terjadilah selisih paham dengan Wak Udin. Wak Udin ngotot. Kata Pak Arianto kan ini bisa dijadikan kasusnya dibawa ke provokasi. Ya. Kata si Wak Udin, ya kan? Oh nggak bisa, karena saudara Joko Widodo tidak ada melaporkan bahwasanya ini provokasi. Ributlah antara Wak Udin dengan Bapak Arianto Sutadi. Buat Bapak Arianto Sutadi, Bapak nggak usah ribut sama Wak Udin sama Panci. Orang ini, ya kan, otaknya udah nggak jelas. Kalau Bapak ribut sama orang itu, Bapak rugi. Nggak perlu Pak. Jangan buang-buang energi debat-debat sama Panci, apalagi sama Wak Udin. Wak Udin itu bukan advokat, dia preman pasar, provokator. Jadi Bapak nggak usah debat-debat. Nanti tunjukkan aja di pengadilan, buktikan saja di pengadilan bahwasanya si Panci and the gang salah. Bapak capek pun menjelaskannya supaya masyarakat Indonesia dipercaya, ya kan, bahwasanya orang si Roy Panci, ya, tidak pernah menganalisa ijazah asli Pak Jokowi dan mereka
tidak berhak menyatakan ijazah Pak Jokowi palsu karena mereka tidak pernah melihat apalagi memegang ijazah asli Pak Jokowi. Seluruh rakyat Indonesia sudah tahu, Pak. Ya, buat Bapak Irjen Arianto Sutadi, sebaiknya Anda hindari debat. Nggak guna debat, Pak, sama orang-orang bengak seperti itu. Ya kan, ini lagi acara-acara televisi tak bermanfaat ini. Nggak usah kalian debat-debat. Tunjukkan acara debat setiap hari yang membuat orang akhirnya ribut. Mempertontonkan, ya kan, mempertontonkan orang-orang yang pintar-pintar akhirnya debat ribut. Kan nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Mending kalian acara televisi ini ya kan, bikinlah acara-acara yang mengedukasi ya anak-anak muda bagaimana caranya berbisnis, bagaimana caranya mengembangkan bakat. Daripada kalian berdebat-debat tak menentu, apa hasilnya? Ribut. Bapak Sutadi, nggak perlu debat-debat, Pak, menambah dosa. Mending nanti buktikan aja di pengadilan. Biar si Panci itu sadar diri sama si Wa'udin itu, yang kita tengok nanti di pengadilan, bisa nggak dia debat kayak gitu? Ya, Bapak Sutadi, nggak perlu, Pak, debat-debat dipanggil debat. Apalagi nanti lawan debatnya Panci dan Wa'udin, nggak usah, Pak. Ya, orang-orang nggak kayak gitu, Pak. Ya, nggak akan bisa Bapak menang debat. Karena apa? Karena orang tuh tegang nggak lehernya. Udah lehernya putus nggak apa-apa, Pak. Walaupun salah, tetap juga ngotot. Ya, Bapak apa tadi? Bapak Irjen Arianto Sutadi, stop debat, Pak. Buktikan aja di pengadilan. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Yohana barusan ya, terutama di tengah-tengah tadi ya, ketika yang Ibu Yohana ini membahas tentang perdebatan antara Pak Arianto selaku penasihat Kapolri dengan si Roy Panci yang berkolaborasi dengan si siapa pengacara kelas berat ya, paling dungu sedunia abad ini. Iya kan? Ya, jadi mudah sekali ya untuk mematahkan pernyataan-pernyataan orang yang suka bohong, ya kan, orang yang suka mengunggul-unggulkan dirinya, pokoknya berbohong lagi, itu mudah sekali gitu loh. Ya kejar aja dengan nada yang sangat santai, rendah gitu ya, kejar pernyataannya. Nah, seperti yang dilakukan oleh Bapak Arianto yang menyatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi tidak identik begini. Nah, ditanya, emang Anda pernah ngeliat ijazahnya Pak Jokowi? Kan nggak pernah, ya kan? Mutar ya kan. Dan tadi juga kita lihat bareng-bareng si tompel itu digertak, bukan dikertak ya, dibentak oleh Bapak Arianto. Pasti ini ya kan di channel-channelnya para pembenci Jokowi ya, para ternak kebo atau ternak onta, pasti ya kan itu sedang di framing bahwa Pak Arianto ini tidak dewasa, ya kan, seperti anak kecil berdiskusi dengan emosi. Padahal kita ketahui bersama gitu loh, pada momen tersebut Bapak Arianto tidak diberi kesempatan untuk memberikan jawaban, untuk memberikan klarifikasi, untuk menyampaikan pendapat. Loh Bang, yang namanya diskusi itu kan gantian. Kalau orang lain berbicara, yang lain harus diam. Kan itu tompel yang sedang berbicara. Memang betul, awalnya si tompel sedang berbicara. Tetapi host sudah mengalihkan, sudah melimpahkan, memberikan kesempatan kepada Bapak Arianto untuk menyampaikan pendapatnya terkait pendapatnya si tompel. Tapi si tompel nyerocos saja, ya kan. Akhirnya apa? Ya emosi lah Pak Arianto, jangan salahkan emosinya, tetapi salahkanlah orang yang memantik ya, sehingga emosi itu datang. Tapi anak kebo, anak-anak onta nggak bakal sampai bisa mikir sampai sana, saya yakin ya. Lanjut. Salam waras. Tuduhan ijazah palsu yang dilayangkan oleh TPUA, Tim Pembela Umat dan Aktivis ini, yang garda terdepannya itu Roy Suryo, Tifa, dan si Rismond yang menjadi garda terdepan mereka ini ya, adalah suatu gerakan yang dilatar belakangi dan didukung oleh FPI, ormas terlarang di Indonesia, dan HTI juga yang terlarang di Indonesia. Ini tujuan mereka itu bukan untuk mencari kebenaran, tapi suatu pembenaran. Mereka ini hanya menciptakan kegaduhan yang terjadi di Indonesia ini. Jadi mereka itu menginginkan suatu kegaduhan, bukan mencari kebenaran yang ada. Mereka sudah jelas tahu bahwa ijazah Pak Jokowi itu Pak asli ya, tapi mereka hanya menggoreng ini. Jadi akhirnya masyarakat itu terpancing, termasuk juga Pak Jokowi akhirnya terpancing. Karena Pak Jokowi itu terpancing itu terakhir itu mereka ini ke
menggeruduk UGM dan ke rumah Pak Jokowi yang di Solo dengan alasan untuk tabayun. Tapi mereka berteriak dengan teriakan-teriakan gantung Pak Jokowi, seret ke segala macam. Jadi ini adalah sebuah provokasi. Seperti halnya juga ini yang terjadi terhadap penasihat Kapolri Pak Arianto. Jadi dia ini berdebat dengan ini Ahmad Haizonuddin si Tompel yang selalu ingin mencari keributan di mana-mana. Jadi mereka ini selalu memberikan memberikan tensi yang tinggi bagi yang berdebat dengannya, diberikan tensi tinggi untuk menampilkan kekacauan yang ada. Jadi benar sekali bahwa mereka ini bukannya tujuan mencari ijazah Pak Jokowi, tapi mencari keributan yang ada. Nih, kalau tidak percaya nih ya, lihat ya VT-nya Pak Arianto sama si Ahmad si Tompel ini nih. Yang namanya pasal 310 KUHP, 311 KUHP, 27A, Undang-Undang ITE, 3235. Nggak ada pasal provokasi. Anda dengerin dulu ya. Oke, lanjut Yang Pak. dilaporkan sama itu. Pelapornya itu tidak pernah mengadukan ada provokasi. Pelapornya saudara Jokowi. Ada diam. Oke. Nah, tuh kan. Jadi mereka ini selalu akhirnya Pak Arianto ini ya terpancing untuk berteriak seperti tidak layak lah ditonton oleh masyarakat. Jadi saya menghimbau kepada Polda Metro Jaya untuk segera menuntaskan laporan dari Pak Jokowi ini, agar mereka ini kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka mungkin agak meredah sedikit, walaupun masih aja tetap ngoceh-ngoceh. Jadi sebagai netizen kita perlu belajar sedikit ilmu agar kita tidak mudah dibodohi oleh orang-orang yang akan mengacaukan negeri ini dengan menjual agama. Anda ingat ya, agama itu hanyalah sebuah cara untuk kita menyembah Tuhan. Nah, kalau Anda sudah memahami bahwa agama adalah cara untuk hanyalah sebuah cara untuk kita menyembah Tuhan kita, nah, toleransi di antara kita sesama penganut agama yang lain akan terwujud. Jadilah netizen yang cerdas, kita perlu belajar sedikit ilmu hukum agar kita tidak dipermainkan di negara yang demokrasi tapi hukumnya tuh semua mau mereka. Salam waras. Iya. Gimana menurut teman-teman pernyataan dari Pak Yons Onsel barusan ya mengenai isu tuduhan ijazah palsu Jokowi yang selama ini sangat viral kembali ya. Saya nggak habis pikir ya. Jadi sebuah kasus yang dulu sudah pernah viral, yaitu semasa Pak Jokowi masih menjadi presiden dan juga pada saat masa-masa sebelum Pilpres gitu ya, pasca pra-Pilpres gitulah ya, sebelum Pilpres. Lah kok tiba-tiba sekarang muncul lagi isu tersebut dan lebih hangat dan lebih hot ya, bahkan sampai menelan ya korban ya dalam tanda kutip ya, yaitu si maling panci, kemudian si dokter mangkrak, kemudian si siapa lagi aki-aki suara cempreng gitu ya sebagai tersangka, dan kemungkinan sebentar lagi juga akan mendekam di balik jeruji besi ya. Nah menurut Bapak Yon Ansel ya, semua itu didalangi oleh dua organisasi yang sudah dibubarkan oleh bangsa dan negara ini. Menurut teman-teman bagaimana? Sependapat nggak? Kalau sependapat silakan tulis di kolom komentar. Lanjut. Saya yakin di ruangan ini kalau kita sudah hadir di sini itu berarti kita sudah sepakat semua ya bahwa kita akan melawan kesaliman Jokowi dan rejimnya. Abraham Somad alias Abraham Samad. Ini dia mantan pekerja di KPK. Ya kan, orang ini dipecat, diberhentikan, bahkan sampai dijeblosin ke penjara karena bersentuhan dengan hukum. Ini si Abraham Samad ini. Kasusnya dia itu tentunya bersekongkol dengan para penjahat di negara Indonesia ya. Jadi si Abraham Samad ini yang seharusnya punya kewajiban memberantas para koruptor, malah dia sebaliknya ini dia. Malah bersekongkol dengan para koruptor yang ada di Indonesia. Makanya setelah dia ketahuan, ya kan, akhirnya dia diberhentikan dari KPK. Memang babi nih si Abraham Samad ini. Di masa Jokowi dia ini diberhentikan, bahkan dijeblosin ke penjara gara-gara dia ini ketahuan bersekongkol dengan para koruptor. Jadi yang seharusnya dia menghabisi para koruptor, malah dia berkawan
berteman, bersekongkol, bekerja sama dengan para koruptor-koruptor yang ada di Indonesia, yang kerjanya maling duit negara. Abraham Samad, ya kan, lu mau heboh apapun bacotan lu di negara ini, masyarakat Indonesia udah tahu siapa lo. Lu tuh maling, ya kan? Lu tuh kerjanya maling, bersekongkol dengan para koruptor-koruptor yang ada di Indonesia. Ya kan? Udah nggak usah banyak bacot lu, Abraham Samad. Dasar lu sekarang udah bersekongkol dengan Sengkuni lu ya. Bersekongkol dengan imigran Yaman lu sekarang lu. Bangke emang ini orang, si Abraham Samad ini. Nggak usah banyak bacot lu, Abraham Samad. Gua tahu, masyarakat Indonesia juga tahu siapa lu. Lu tuh bandit, lu tuh mafia. Ya kan? Lu waktu dikerja di KPK yang seharusnya lu memberantas para koruptor, lu malah bekerja sama dengan para koruptor. Dasar babi lu. Hahaha. Ya, saya kasih bonus teman-teman ya, yaitu tentang si Somad ya kan. Somad apa Samad bang? Udahlah sama aja ya kan. Yang penting teman-teman kan udah ngerti ya kan. Hahaha. Dan tadi dikomentari oleh netizen macam kayak gitu ya. Nanti ya kan, ketika yang bersangkutan ini dipersoalkan karena hukum ya kan, dilaporkan oleh Pak Jokowi, pasti alasannya saya tidak ikut-ikut, saya tidak pernah mencaci maki Pak Jokowi, saya juga tidak pernah memfitnah dan mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Saya dengan Pak Jokowi itu berteman, saya dengan Pak Jokowi itu bersahabat, berkarib, bersaudara, alapret ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.